Oke, halo guys. Kita kembali lagi ya di sesi kita yang di pertemuan kita yang sembilan. Nah, jadi pertemuan ini akan menjadi pertemuan terakhir kita yang kita akan punya sesi PPT ya. Karena setelah pertemuan ini gitu ya, di pertemuan 10, 11, 12 itu semua akan hands on software gitu. Jadi ini adalah pertemuan terakhir yang kita masih PPT base ya. Nah, jadi kita selama 8 pertemuan itu kita sudah belajar cara analisis dan desain ya. Nah, hari ini itu kita akan belajar satu step lebih dalam lagi ya. Jadi dalam tahapan itu sebenarnya analisis, desain, detailing gitu ya. Jadi ada tiga tahapan yang terpisah gitu. Jadi analisis, desain, detailing itu tiga hal yang berbeda. Ya, hari ini kita akan belajar yang terakhir itu adalah detailing. Oke ya, kita share screen dulu. Oke. Di layar kalian belum muncul. Nah, udah ya di layar kalian udah muncul. Nah, jadi hari ini di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang detailing struktur. Ya. Nah, materi kita hari ini itu akan mencakup beberapa gitu ya, mulai dari panjang penyaluran, sambungan lewatan, terus pemutusan tulangan ya, terus stabilitas struktur gimana caranya menjaga eh, supaya tulangan itu tetap menjaga integritas dari strukturnya gitu ya. Nah, kalau pemutusan tulangan itu kan kadang kita tahu misalnya di tumpuan itu tulangannya lebih banyak dari lapangan di sebelah atas ya. Nah, itu harus dikuranginya di titik mana? Itu kita akan belajar ya. Nah, terus ketentuan penekukan tulangan. Jadi misalnya kan kita nancep tulangan balok ke kolom itu kan di ujung harus ditekuk tuh. Panjang tekukannya berapa, sudut tekukannya berapa, dan sebagainya itu kita akan pelajari ya. Nah, terus ada beberapa detailing tambahan yang penting untuk kalian semua tahu. Gitu ya. Nah, yang pertama, panjang penyaluran dan sambungan lewatan. Kita tahu semua tulangan itu terbatas panjangnya di 12 meter ya dan struktur kita umumnya itu biasanya sih lebih dari 12 meter gitu ya. Nah, jadi pasti ada titik yang harus kita pilih sebagai lokasi untuk disambung tulangannya. Nah, kalau pada balok anak, itu lokasi sambungannya adalah kalau tulangan bawah ya, tulangan momen positif itu, sorry guys. Jadi kalau tulangan bawah atau tulangan momen positif itu tulangannya harus disambung di dekat tumpuan. Semakin dekat dengan tumpuan itu semakin baik. Kalau tulangan momen negatif itu harus disambung semakin ke tengah bentang. Teorinya itu dari bidang momen gitu ya. Balok anak itu kan bidang momennya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau tulangan negatif, tulangan atas, itu momen nolnya tuh di area-area tengah-tengah bentang. Makanya dia harus disambung sedekat mungkin ke tengah. Sedangkan kalau tulangan bawah, momen positif, itu yang nolnya itu di daerah tumpuan sini. Makanya dia disambungnya harus di dekat tumpuan. Jadi persyaratan ini tuh dengan analogi bidang momen sebenarnya cara penempatannya ya dasar penentuan titik penempatannya itu di situ. Nah, terus kalau balok induk itu punya cerita yang berbeda lagi gitu ya. Balok induk ini disyaratkan dia tidak boleh digunakan di dalam. Jadi tidak boleh ya. Jadi yang sambungannya harus di luar area ini. Beda sama yang tadi. Yang tadi harus di situ. Yang ini yang penting di luar area ini ya. Kenapa? Kenapa harus di luar join ya? Nggak boleh dua kali jarak tinggi balok ya dari join ya. Karena kalau balok induk bidang momennya itu kurang lebih ya. Mungkin seperti ini ya atau begini terus ada envelope begini gitu ini ya gitu. Nah, jadi kenapa dia itu nggak boleh di dalam join? Karena di titik tumpuan itu momen lagi gede-gedenya. Ya. Terus kenapa nggak boleh di dua kali tinggi balok? Karena dua kali tinggi balok dari join 2H ini disepakati sebagai yang namanya zona sendi plastis. Dan itu adalah zona di mana kita izinkan tulangan untuk rusak. Jadi jangan sampai udah kita izinkan rusak di situ kita kasih perlengahan lagi yaitu berupa
sambungan. Jadi harus di luar itu. Dan juga analoginya adalah di tengah ini gitu ya kan nggak boleh dijoin, nggak boleh dua h berarti kan relatif nyambungnya dua-duanya harus di tengah nih gitu ya. Itu dianggap sebagai lokasi terbaik gitu ya. Dianggap sebagai lokasi terbaik untuk menyambung tulangan. Meskipun di situ juga tetap ada momen gitu ya. Cuma momen di situ relatif lebih kecil dibanding kita taruh dia di tumpuan. Jadi memang aspeknya adalah second best lah gitu ya. Jadi nggak bisa milih tempat momen nol kalau seandainya balok induk. Karena relatif hampir tidak ada momen nol sih kalau di balok induk ya gitu. Nah, terus kalau di kolom itu juga sama. Jadi dia harus disambung di daerah tengah tinggi kolom gitu. Jadi misalnya kita punya kolom begitu ya. Nah, sambungannya harus di tengah-tengah sini. Kenapa? Karena bidang momen kolom itu adalah seperti ini. Yang area-area momen kecil atau momen nol itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi kita nyari kalau sambungan itu di area momen nol, inflection point atau dan semacamnya. Pokoknya area momennya kecil lah gitu. Nah, terus kalau kita bahas panjang penyaluran ya, untuk berapa panjang ya sebenarnya udah nggak valid lagi kalau kalian masih pakai acuan 40D, 60D dan sebagainya. Ya, karena itu tidak mengakomodir adanya variasi mutu tulangan, variasi beton gitu ya. Itu tidak mengakomodir. Nah, kalau ngikutin SNI terbaru itu harus pakai rumus yang ada di tabel ini gitu ya. Dan tidak kurang dari 300 mm. Nah, semua koefisien-koefisien ini itu ada di tabel kanan ini gitu ya. Ada beton ringan, beton biasa, pakai epoksi atau nggak pakai epoksi, terus ukuran tulangannya berapa, terus posisinya di mana gitu ya. Nah, ini lebih dari 300 ini ya, bukan 30, jadi 300. Ini nanti akan gue jelaskan ya. Jadi begini, ya pemakaiannya. Pertama dia beton ringan atau enggak? Tentunya biasa kita enggak beton ringan. Epoksi atau tidak? Umumnya juga kita tidak ada epoksi, jadi satu. Nah ini ukuran tulangan yang menyesuaikan, kalian pakai diameter berapa. Nah posisi pengecoran ini adalah, ini 300 mm tuh maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita punya balok gitu ya, tulangan atas dan tulangan bawah. Tulangan bawah punya beton segar di bawah tulangan itu paling cuma berapa? 50, 60 ya, nggak sampai 100 gitu. Nah, kalau tulangan atas punya beton segar di bawahnya itu pasti tebel. Ya, balok 500 saya berarti itu udah pasti 450, 450 lah gampang. Nah, berarti lebih dari 300. Berarti apa? Berarti ketika menghitung panjang penyaluran atau sambungan lewatan untuk tulangan atas, maka harus diambil faktor 1,3. Untuk tulangan bawah cukup satu. Jadi bacanya seperti itu. Ya, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan saja atau nanti mau minta dijelaskan ulang secara live juga feel free aja ya. Nah, terus untuk panjang sambungan lewatan ya, itu kita punya dua kelas, kelas A dan kelas B. Ya, umumnya kita nggak mau ngecek persyaratan yang di kiri ini gitu ya. Jadi kita ambil aja langsung yang kelas B, tinggal 1,3 kali LD gitu. Jadi kita udah nggak ngitung lagi apakah bisa masuk ke satu kali LD atau enggak. Itu ambil aja 1,3 kali LD. Itu praktisnya ya. Tapi kalau kalian seandainya kekeh mau satu LD ya kalian tinggal ikutin tabelnya aja. Dicek dari kolom pertama, kolom kedua. Apakah memenuhi kelas A atau enggak. Gitu ya. Nah, terus untuk sambungan lewatan harap harap perhatikan penggunaan diameternya. Jadi untuk sambungan lewatan itu maksimal itu di diameter 36 ya. Jadi eh kita itu tidak boleh nyambung tulangan yang besar. Kalau udah tulangan diameter besar itu harus pakai mechanical coupler gitu ya. Jadi sambungan lewatan itu dibatasi di diameter 36. Nah, terus kalau seandainya kita nyambung tulangan yang berbeda, misalnya nyambung tulangan 22 sama tulangan 19 gitu ya, maka cara nentuin LST atau panjang sambungan lewatannya adalah yang lebih besar antara LD diameter yang gede sama LST diameter yang kecil. Nah, itu kita ambil deh gitu. Ya, oke. Oke, kita break dulu dengan sesi ini ya. Kita dengan sesi Q&A ya. Tolong kalian taruh pertanyaan sebanyak-banyaknya di kolom pertanyaan ya.
Oke, sepertinya kepencet sama gue nggak apa-apa, gitu ya nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ya di pemutusan tulangan. Nah, jadi seperti yang tadi gue ceritakan, kalau seandainya kita punya sebuah paling mudah tuh kalau kita balok ya, balok. Pasti di sini kita udah tahu ini kita mau pakai berapa ya. Karena kan ini yang kita kita hitung ya. Misalnya di sini butuh 4, di sini butuh 4, di sini butuh 4. Pada area yang gua silang ini kan tidak butuh 4 nih, gitu ya. Tidak butuh 4 sebenarnya. Jadi tapi kadang ada baiknya kalau kita kasih, jadi jangan nol gitu. Misalnya kita mau kasih 2 aja gitu ya. 2. Gitu. Nah, di mana kita harus putus dua tulangannya gitu ya supaya nggak menerus. Nah, patokannya itu adalah dibengkokkan atau diputus ketika tidak diperlukan lagi untuk menahan lentur. Itu guideline pertama. Ya, jadi ketika dia tidak memerlukan lagi, kalian putus. Tidak memerlukan itu dalam artian berarti kalau begini ya berarti kan mulai sini udah pasti nggak perlu dong karena udah momennya berubah jadi positif. Ya, dan sebaliknya pas momen positif berarti dari sini udah nggak perlu karena udah berubah jadi negatif. Guideline-nya adalah begitu kalian menentukan titik di mana dia tidak diperlukan lagi, kalian harus lebihkan sejarak D. D itu bukan diameter ya, D itu yang H dikurang D aksennya. Atau 12 dB, gitu yang terbesar. Nah, kalau kalian mau lebih jelas, lihat diagram ini, tapi menurut gua diagram ini juga sedikit kompleks ya. Padahal penjelasannya sebenarnya harusnya lebih sederhana dari itu. Yaitu tinggal dicari di mana dia tidak diperlukan lagi. Dari titik dia tidak diperlukan, maka kita akan melakukan lebihan gitu ya. Kita lebihkan D atau 12 dB gitu. Ya. Nah, ini kalau untuk plat lantai itu sebenarnya lebih mudah, yaitu dia berikan guideline bahwa pokoknya kasih aja dia sepertiga gitu ya untuk tulangan atas sepertiga, sepertiga bentang gitu, sepertiga bentang. Nah, untuk bawah itu dia kasih ini lajur kolom di bawah harus menerus ya. Terus kalau lajur tengah itu boleh ada pemutusan gitu. Oke. Nah, mungkin ya kalian boleh lagi ini ngebayar yang tadi kepotong ya. Jadi silahkan kalian taruh pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya ya. Gue senang kalau banyak pertanyaan. Oke, sudah habis ya. Next, kita akan bicara tentang stabilitas struktur. Nah, jadi ketika kita melakukan detailing ya, kita pasti selalu mengasumsikan tulangan kita bisa masuk lah, tulangan kita bisa lewat gitu ya. Semuanya bisa ideal segala macam. Tapi realitanya tentunya nggak sederhana itu. Kadang tulangan ada yang harus dibengkokin supaya bisa lewat gitu ya. Nah, ketentuan pembelokannya itu adalah ketika misalnya tulangan nggak bisa lurus dan harus dibengkokin gitu ya. Ini pembengkokannya itu maksimal 1:6, nggak boleh lebih tajam dari itu. Maksimal itu kelandaiannya 1:6. Ya, lebih kecil dari itu boleh dong, lebih landai 1:7, 1:8 ya. Tapi paling tajam itu bolehnya 1:6. Ya. Nah, terus kalau dalam kasus kolom gitu ya, kadang kan kolom kita senang ada pengecilan gitu ya, ada pengecilan. Nah, berarti kan ini pasti harus ada begitu ya sebagai transisinya. Harap diperhatikan bahwa nilai 1:6 nih satunya maksimal itu 75 mm, 75. Maksimal nilai satunya itu adalah 75. Jadi tidak boleh dibengkok lebih dari 75 mm. Meskipun 1:6 bisa dapat kok gitu ya. Cuma nggak boleh satunya itu lebih dari 75.
gitu. Jadi kalau misalnya satunya itu aja udah harus 100 gitu misalnya, ya berarti tulangan itu harus diputus dan disambung lagi dengan yang baru gitu ya. Semoga cukup jelas ya. Jadi misalnya kolomnya itu harusnya begini gitu ya. Cuma kalau 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 ternyata nggak dapet, berarti kalian harus ini mutus, terus yang di atas nancep gitu. Itu salah satu detailing yang sederhana. Kalian bisa kembangkan lagi sesuai preferensi kalian. Nah, untuk balok gitu ya, kan kita tahu kalau balok gitu ya, terutama balok anak atau yang balok graffiti saja ya, ada lokasi momen nol, momen nol, momen nol ini. Apakah itu boleh benar-benar dikosongkan seutuhnya gitu? Jadi benar-benar tulangan itu nggak melewati momen nol itu. Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Persyaratannya adalah sekurang-kurangnya dua tulangan harus menerus nih, dua tulangan harus menerus, dua tulangan harus menerus, dua tulangan harus menerus. Jadi di titik momen nol ini setidaknya kalian harus punya dua tulangan. Ya fungsi utamanya juga sebenarnya sebagai ngikat sengkang sih. Sengkang kan ada begini ya, ya kan berarti minimal empat toh gitu ya supaya setiap sisinya ada. Jadi sama gitu. Paling sedikit harus ada dua tulangan di sepanjang elemen itu gitu ya, mau perimeter ataupun bukan perimeter gitu ya. Ini selain balok perimeter, ini balok sepanjang keliling struktur berarti balok perimeter. Itu persyaratannya sama. Dua tulangan harus menerus, dua tulangan harus menerus dan seterusnya. Ya. Nah, kalau untuk pelat lantai seperti yang tadi sketsa yang tadi kita udah lihat ya, bahwa dia mengharuskan di lajur kolom itu tidak boleh mutus, harus menerus. Ya, tulangan bawah, batang bawah di lajur kolom itu harus menerus. Ya, boleh sambung lewatan, sambung mekanis, dilas gitu ya. Nah, mungkin kalian sering dapat pertanyaan tulangan tuh boleh dilas gak sih sebenarnya? Jawabannya sebenarnya boleh. Tapi kalau dilas itu ada ketentuan yang harus dipenuhi dari SNI dan umumnya eh, ya sama-sama tahu bahwa kualitas las kalau untuk pengerjaan tulangan itu biasa nggak terlalu proper. Jadi biasanya dihindari. Makanya pilihan yang paling betul itu adalah entah disambung lewatan atau pakai mechanical coupler. Itu adalah dua yang terbaik dibanding dilas gitu ya. Oke, mungkin dari kalian kalau ada pertanyaan terkait detailing stabilitas struktur ini boleh ya, boleh ditanyakan. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang penekukan tulangan, ketentuan penekukan tulangan ya. Ini bukan dimensi kolom tahan gempa ya, ini harusnya ketentuan ketentuan penekukan tulangan. Nah, tulangan itu, ini kita bicara tulangan lentur ya. Boleh ditekuk 90 derajat, boleh ditekuk 180 derajat. Yang paling umum adalah 90 derajat. Ya. Plusnya 90 derajat adalah lebih mudah, tapi dia perlu ekor yang lebih panjang. Kalau 180 derajat itu dia lebih sulit ya, dan pokoknya kalau ditekuk 180 derajat itu rawan retak. Maksudnya ya harus tidak boleh sampai retak tulangan yang ditekuk 180 derajat ya, gitu. Tapi ekornya boleh lebih pendek. Gitu. Jadi plusnya itu, plusnya dan negatifnya itu. Nah, ketika ditancapkan ya, ketika ini misalnya ini kita bicara ini adalah kolom dan ini ditancapkan, ya, ditancapkan. Maka ini harus ada LDH dulu, baru boleh ditekuk. Nah, LDH itu rumusnya ini jauh lebih sederhana daripada LD tadi lah, gitu. Ya,
Nah, kalau tadi tulangan lentur, sekarang sengkang. Sengkang itu juga boleh 90, 135, 180. Yang paling umum adalah 135. Ya. Jadi kalian perlu perhatikan bahwa mau sengkang, mau lentur itu ada ekor minimumnya nih gitu. Dan ini yang umumnya orang-orang tidak ikuti gitu. Yang umumnya orang-orang tidak ikuti. Pokoknya ya tekuk yang penting ada ekornya. Padahal ekornya ini ada ketentuannya berapa dB gitu. Dan untuk ngebengkokin ini juga ada diameter bengkokannya harusnya. Tidak boleh asal bengkokin gitu. Jadi harusnya ketika dibengkokkan adalah ada dice, ini tulangan lurus gitu ya. Terus baru dibengkokin ngikutin ngikutin lengkungan dice itu. Kita bilangnya sih dice ya itu ya. Nah, terus bagusnya adalah kalau seandainya sengkang itu bisa diselang-seling untuk di area 135-nya. Tapi ini tidak wajib ya, karena dia taruhnya juga bukan di pasal utama, tapi di commentary atau di bagian rekomendasi, di bagian penjelasan, bukan rekomendasi, di bagian penjelasan. Jadi, sebagai info juga, SNI beton kita itu dia yang kiri itu pasal utama, yang di kanan itu kita sebutnya commentary atau penjelasan gitu. Jadi yang wajib dipatuhi secara hukum itu adalah yang kiri. Yang kanan itu adalah informasi tambahan. Oke, nah kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi ini sederhana. Kita punya diameter 19, mutu beton ya, mutu eh, tulangan. Nah, tuh tinggal hitung aja berapa panjang LDH dan berapa panjang LEXT yang diperlukan oleh tulangan gitu ya. Nah, tentunya kita tinggal masukin aja rumusnya, gitu ya. Kita tinggal masukin aja rumusnya. Itu kita bisa dapet 300, gitu ya, dengan masukin mutu beton, mutu baja, diameter, gitu ya. Ini cukup sederhana, gitu. Sambungan lewatan nama itu mata kukan itu nggak rumit kok, sederhana sekali. Oke, mungkin dari kalian kalau ada yang punya pertanyaan silakan ya. Yang banyak ya guys pertanyaannya. Oke, seharusnya seingat, oh enggak deh, belum habis deh. Masih ada satu segmen lagi di ketentuan detailing tambahan. Oke, nggak apa kita skip aja ya, ini sisa 5 detik, 4 ya, kita skip. Nah, ketentuan detailing tambahan itu mencakup, ada batasan perbedaan kekuatan beton, gitu ya, ada batasan perbedaan kekuatan beton. Jadi batasan itu adalah, kita tahu kadang balok dan pelat itu mutunya lebih rendah dibanding kolom, ya. Nah, Te- apakah kalian tahu bahwa selisihnya itu harus dijaga, ya? Jadi nggak boleh misalnya balok kolom 25, kolom itu 50 MPa gitu. Jadi batasnya itu adalah sebenarnya 1,4 kali, ya. Apa boleh nggak sih kok kalau mau di atas itu? Sebenarnya boleh. Cuma kalau di atas itu berarti kalian harus ngecek pasal ABC ini. Nah, kalau gua sih tim yang nggak mau repot. Jadi biasa gua jaga di rasio 1,4 kali. Supaya gue tidak perlu mengikuti ketentuan yang ABC yang panjang itu gitu. Nah, terus untuk spasi tulangan lentur ya, spasi tulangan lentur ini untuk ya umum sih ya, cuma ini biasanya berlaku di balok karena kalau plat lantai kan agak renggang-renggang dan kolom juga dapetnya biasa agak renggang-renggang. Yang agak rapat itu adalah balok biasanya. Nah, ini spasi bersihnya itu adalah 25 atau dB umumnya. Ya 4/3 agregat boleh lah, cuma umumnya sih yang kalau yang gua hafal di luar kepala adalah dua ini. Antara 25 atau diameter tulangannya. Ya, kalau seandainya ada tulangan yang dipasang ke atas, ditumpuk ke atas gitu ya, maka bersihnya ini juga adalah 25. Nggak ada dB sih, cuma 25 aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kadang kalau seandainya nggak terpenuhi spasinya itu kalian boleh bundel tulangan
ya, atau misalnya kebutuhan tulangan diameter besarnya nggak ada nih, ada ya tulangan diameter kecil. Nah itu kalian boleh bundel tulangannya jadi satu gitu ya, beberapa bundel dua tiga tulangan jadi satu supaya dapat ekuivalen diameter yang kalian inginkan. Nah maksimal bundel itu adalah 4 tulangan gitu ya, pada setiap bundel 4 tulangan, dan diameter lebih besar dari 36 itu tidak boleh dibundel. Ya agak nggak logis juga ya, karena kalau bundel yang diameter gede gitu ya, mau ekuivalen diameter berapa, gede banget itu. Nah, terus konfigurasi tulangan kolom yang sengkangnya ya. Kalian harus perhatikan bahwa ini ya, jarak tulangan tidak boleh melebihi 150 mm. Jadi spasi bersih tulangan kolom itu nggak boleh lebih jauh dari 150. Kalau tulangannya nggak ada kaki sengkangnya ya. Kalau ada kaki sengkangnya boleh, tapi mengikuti persyaratan ini juga sih. Yang gempa 350 gitu ya. Jadi kalau nggak ada kaki sengkangnya 150, kalau ada kaki sengkang ya boleh 350 gitu. Nah, ini juga ya kaitnya. Kalau seandainya kolom kalian memenuhi PU lebih besar dari 0,3 AGFC aksen, maka di dua sisinya harus kait 135 gitu. Dan kalau kalian perhatikan, ya, kaki sengkang itu cuma boleh dilengkah sekali. Ini ya, kaki sengkang cuma boleh dilengkah sekali. Jadi nggak boleh ceritanya misalnya kalian bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, kaki sengkangnya satu di sini. Nah, ini nggak boleh nih, lengkah dua ini nggak boleh. Jadi lengkahnya cuma boleh lengkah satu. Ya, oke. Ini semenit kita terakhir sebelum closing gitu ya. Silahkan kalian keluarkan pertanyaan yang kalian mau. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you guys sudah menghadiri sesi pertama ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semua pertanyaan kalian ya, apapun itu nanti kita akan bahas bersama di sesi live nanti ya. Gua akan coba masuk untuk lebih awal supaya kita bisa start lebih awal untuk live sessionnya ya. Thank you guys. See you in live session.